dimanapun berada, semoga hari ini kalian semua sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Kak Maya. Sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita berdoa. Oke? Tangan kita dilipat, ditutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur dan biarlah saat kami mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, kami bisa melakukannya dengan bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Kak Maya bakal ngajak kamu untuk sama-sama memuji Tuhan. Tapi Kak Maya nggak sendirian nih. Kak Maya ditemenin sama seseorang, kita panggil ya. Ini dia, Kak Budi. Yeay, hai Kak Maya, hai adik-adik semuanya. Apa kabar nih? Wah, luar biasa nih. Udah gak sabar nih kita sama-sama mau ngapain, Kak? Memuji Tuhan. Oke, Yuk. adik-adik sudah siap? Ya, sama-sama kita bangkit berdiri ya. Terus kita goyang ke kanan, kiri, kanan, kiri. Sambil senyum juga boleh ya. Oke, Oke. siap ya. Judulnya Jesus Love Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Asik, yuk semuanya siap ya. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, setelah kita sama-sama memuji Tuhan tadi, Kak Budi, Kak Maya mau ngajakin nih anak-anak di rumah dan Kak Budi untuk Ya. menjenguk teman kita nih. Siapa, Kak? Teman kita sakit nih. Ha-ha, Sakit apa? batuk, pilek, demam. Aduh, kasihan sekali ya. Maka kita ayo sama-sama jenguk. Ayo Kak Budi. Ayo. Namanya Kak Firna. Kak Firna, aduh kamu udah sakit nanti jadi kurus dong. Udah, mari. Yuk, Aduh, pusing. Pusing. Batuk lagi. Mau es krim. Makan aja kayaknya ya. Masuk aja, nggak dikunci. Halo, Hai Kak Firna, boleh duduk nih? Masuk. Oke. Kak Firna ngomong-ngomong kenapa nih beberapa hari ini kita nggak ngeliat Kak Firna ya? Cuma batuk. Sama pusing sedikit. Kita punya sesuatu nih buat Kak Firna nih, biar cepet sembuh nih ya. Makasih ya. Dari anak-anak di rumah. Aku sebenarnya nggak mau. Oh, gitu? Aku masih mau makan es krim. Dan bisa. Jangan Kak Firna. Kak Firna minum obat, ya kan? Kalau sakit minum obat. Tapi aku pengen es krim. Kak Firna harus belajar taat karena aman. Apa? Nama? Iya. Udah pernah dengar cerita Naaman belum? Belum. Dia orang sakit tapi taat. Mau dengar? Mau. Yuk. Tuh, taat ya. Nah, tadi kan kita udah lihat Kak Firna lagi sakit tapi nggak mau minum obat. Sekarang kita mau belajar taat nih dari seorang yang bernama Bapak Naaman. Siapa sih Bapak Naaman? Kalau adik-adik di rumah mau tahu siapa Bapak Naaman, kamu mau cerita ini. Cerita ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, menceritakan tentang seorang pahlawan perwira, yang dimana kalau pahlawan perwira kan pasti dia badannya sehat, dia kuat, dia juga pandai. Nah, tiba-tiba nih ya, di suatu hari Bapak Naaman ini ditemukan
ada banyak luka-luka di badannya. Kalau banyak luka-luka kira-kira kenapa ya? Nah, Pak Naaman ini menderita sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nama penyakitnya adalah penyakit kusta. Wah, penyakit kusta. Waktu Bapak Naaman tahu dia sakit kusta, lalu istrinya juga tahu dia sakit kusta, istrinya menjadi bingung. Waduh, gimana ya? Soalnya sakit kusta itu nggak bisa disembuhin adik-adik. Nah, waktu istrinya lagi kebingungan, gimana cara nyembuhin suaminya, ada anak dari pelayan di rumah Bapak Naaman yang berasal dari Israel mendengar, oh, Pak Naaman sakit. Lalu anak ini bilang bahwa di Israel sana, di Samaria, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah, istri Bapak Naaman ini langsung bilang ke Pak Naaman, Pak Naaman, tahu nggak kalau di Samaria sana, di Israel, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta Bapak. Gitu kata istrinya. Dengan segera Bapak Naaman menyiapkan pasukannya lalu pergi ke Samaria. Untuk apa dia ke sana? Dia pergi ke sana supaya dia bisa sembuh. Dia pergi datang di rumah nabi, seorang nabi yang bernama Elisa. Dia ketok-ketok pintu nabi itu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Dibuka pintunya, yang keluar bukan Nabi Elisa. Yang keluar adalah pelayannya. Wah, bayangkan ya, seorang pahlawan, panglima, perwira, orang penting di kerajaan Aram datang ke rumah seorang nabi, tapi yang buka nggak langsung nabinya. Lalu pelayan itu bilang, Bapak kenapa? Oh, saya sakit kusta. Dan yang terjadi adalah Nabi Elisa bilang sama pelayannya, suruh Bapak Naaman ini pergi ke Sungai Yordan untuk membasuh dirinya 7 kali di sana dan dia akan sembuh. Bapak Naaman merasa bahwa tapi kok bukan Nabi Elisa sih yang keluar, yang ngasih tahu, yang nemuin saya, kok bukan dia sih? Lalu Bapak Naaman keluar dengan marah, dia kesel karena bukan Nabi Elisa yang datang ke dia. Lalu nih ada prajuritnya bilang, Pak Naaman, Bapak tuh cuma disuruh mandi 7 kali, nggak susah kan? Pak Naamannya berpikir, iya sih nggak susah. Gimana kalau taat aja? Hanya 7 kali mandi loh. Ya akhirnya Bapak Naaman berusaha nih, dia pergi ke Sungai Yordan. Tapi Bapak Naaman masih berpikir nih, kenapa sih harus di Sungai Yordan? Kan sungai itu nggak bagus, karena di kerajaan Aram mereka punya sungai-sungai yang lebih bagus. Tapi ingat di sini adik-adik, Bapak Naaman mencoba untuk taat. Oke, saya disuruh mandi, maka saya pergi. Dia mandi. 1 kali dia mencelupkan dirinya, tidak di tengah sungai ya, di pinggir sungai. Dia nyelupin badannya, terus dia keluar lagi 1 kali mandi, 2 kali mandi, 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya 7 kali. Pas yang ke-7 dia mencelupkan dirinya, dia keluar dari sungai, tiba-tiba luka-lukanya dia sudah tidak ada lagi. Wow, luar biasa ya, luka-lukanya hilang. Lalu dia bilang, wah hebat ya, 7 kali membasuh diri, luka-luka saya tidak ada, sakit kusta saya tidak ada. Itu adalah dampak dari ketaatan ya. Jadi kalau adik-adik taat, akan ada sesuatu yang terjadi seperti Bapak Naaman itu. Sebagai tanda terima kasih, Bapak Naaman pergi ke rumahnya Bapak Nabi Elisa tadi. Dia pergi membawa emas, benda-benda yang berharga, perak, baju. Tapi Bapak Elisa, Nabi Elisa menolak. Enggak, saya nggak mau terima. Loh kenapa? Enggak, saya nggak mau terima. Di situ Bapak Elisa mau kasih tahu bahwa yang nyembuhin itu bukan dia, tapi yang nyembuhin itu Tuhan. Maka Bapak Naaman dan rombongannya dan prajurit-prajurit itu pulang ke kerajaan Aram dengan satu hal yang baru, bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan ya. Bukan yang menyembuhkan, bukan nabinya, bukan sungainya, tapi Tuhan. Nah gitu Kak Firna. Kak Firna mau belajar taat nggak Kak Naaman? Tuh dengerin Kak, jangan ketawa-ketawa aja. Adik-adik di rumah juga ada taat. Iya deh. Nih obatnya. Aman.
Makasih Kak Maya, makasih Kak Budi. Jangan dipegang aja, jangan lupa diminum. Iya. TAAT. Ingat. Oke. Cepat sembuh ya Kak Firna ya. Makasih Kak Budi, makasih Kak Maya. Sama-sama. Sama. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sekali lagi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya anak-anak, hari ini kita akan aktivitasnya itu kita butuh gunting, bolpen atau spidol, terus lem kertas, dan kita butuh ini kertas origami. Ya, yang pertama kita lakukan, kita melipat 2 kertas putihnya, lalu yang sudah dilipat tadi ya, dilipat bagian yang ini, bagian tengahnya kita gambar setengahnya hati. Nah ini kita butuh 3 warna, ada pink, orange, dan hijau. Lalu kita lipat jadi 2. Ya, sudah begini kita gunting. Terus ini ada jumlahnya ada 6 ya. Dan 6. Lalu kita lipat 2 lagi. Semuanya kita lipat 2 lagi. Terus bikin kayak waktu kita bikin yang hati pertama ya. Oke, kalau sudah kita tulis di tengah-tengah yang gede ini, kita tulis ya, sama-sama dibaca kasih ya. Nah ini ya, setelah kita gunting-gunting kan ada 6 ya, ada 6, kita lem ya anak-anak ya. Kita tulis kalau kasih itu sabar ya, kita tulis ya, kasih itu sabar. Nah Kak, udah nggak terasa nih, Ya. kita sudah hampir di penghujung acara ini. Betul. Nah, tapi kita kan udah dengar firman Tuhan nih, udah nyanyi. Waktunya kita berdoa dulu nih, supaya Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami belajar seperti Naaman yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali ya. Sampai ketemu di depan. Dan Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.